of Tomorrow. Kembali lagi dengan saya, Kalisa Huwaina Kirma Putri, sebagai Ambassador of Public Health for District 1, AMSA Indonesia 2021-2022. Di sini kita sudah ada di acara kembali lagi dengan kami di Governmental Talk atau GO Talk AMSA Indonesia dengan judul How to Recognize and Prevent Stunting for Kids, yang merupakan salah satu rangkaian acara dari Health Campaign Stunting, Stand Up for Stunting Without Stunting. Dan pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan Prof. Dr. Damayanti Rusdi Syarif, spesialis anak konsultan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat malam, Profesor. Selamat malam. Iya, bagaimana Prof kabarnya malam ini? Ngantuk. Iya, Prof ya. Iya, Prof. Nanti mungkin bisa, nanti setelah ini bisa istirahat lagi ya, Prof ya. Oke. Baik, ini ada beberapa pertanyaan nih, Prof, yang mungkin pasti banyak banget yang penasaran tentang stunting. Tapi sebelum kita mulai, Prof, mungkin kita bisa jelasin sedikit nih, Prof. Minta jelasin sedikit apa sebenarnya stunting itu, Prof. Ya, stunting itu adalah seorang anak yang berperawakan pendek, terutama di sini ditekankan pada balita ya, yang berperawakan pendek. Perawakan pendek itu ditandai kalau di plot di grafik WHO itu berada di bawah -2 SD yang disebabkan karena kekurangan gizi kronik. Jadi anak pendek banyak, tetapi kalau disebabkan kekurangan gizi kronik ya jangka panjang itu kita klasifikasikan sebagai stunting. Ya, berarti untuk stunting itu adalah anak dengan kondisi kekurangan gizi kronik ya, Dok ya, Prof ya. Berarti dia pendek ya, Prof ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin gimana sih, Prof, penyebaran stunting di Indonesia, Prof? Apakah masih di angka yang tinggi ataukah sudah rendah, Prof, untuk di Indonesia sendiri, Prof? Di Indonesia sendiri, kalau data resminya ya dari Riskesdas tahun 2018 itu adalah 30,8%. Ya, itu angka resminya dari Riskesdas. Data yang Riskesdas berikutnya belum ada. Ya, data yang tahun 2007 yang pertama itu sekitar 37%. Jadi angka kita ini masih sangat tinggi ya. Karena seharusnya suatu negara itu mempunyai angka stunting di bawah 20%. Nah, kita kan masih di atas 20%. Ya, jadi dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Tapi ada bagian yang memang sudah di bawah 20%. Tapi sebagian besar juga ada yang sampai masih di atas 40%. Ya, menyebarnya karena kita punya 34 kabupaten ya seluruh provinsi ya di seluruh Indonesia ya. Iya betul, Prof. Jadi sebenarnya untuk tingkat stunting sendiri di Indonesia masih cukup tinggi ya, Prof ya, yaitu 37-38% ya, Prof ya. Kalau yang terbaru 30,8% yang punya yang tahun 2018 ya. Oke, 30,8% itu masih terhitung cukup tinggi ya, Prof ya, untuk saat ini. Iya, kalau begitu sebenarnya bagaimana sih, Prof, cara kita untuk mengenali anak dengan stunting? Kalau tadi kan Prof bilang kalau anak dengan stunting itu dia cenderung pendek, Prof. Tapi apa mungkin ada ciri khas lain nih, Prof, dari cuma sekedar pendek itu ada nggak, Prof, untuk mengenali anak dengan stunting khususnya? Oke, jadi kalau kita melihat kekurangan gizi ya. Ini kan kekurangan gizi jangka panjang. Jadi tandanya apa kalau lihat anak? Pertama mesti ketemu dulu nih anak pendek. Gimana taunya nih anak pendek? Pertama tentu harus diukur. Ukurnya juga mesti dengan cara yang benar ya. Jadi kalau dia di bawah 2 tahun usianya, dia harus diukur dengan tidur ya. Tapi kalau di atas 2 tahun dia harus diukur dengan berdiri. Nah, kemudian setelah diukur, maka diplotkan ke dalam grafik. Kan ada grafik KIA ya, ada grafik WHO, Anda juga bisa menggunakan WHO Antro, Anda masukkan. Kalau dia posisinya di bawah -2 SD, ya, itu kita anggap dia sebagai pendek. Kalau dalam klasifikasi WHO kita bilang stunted. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah dia stunting? Ya, nah kita melihat biasanya anak-anak yang mengalami kekurangan gizi kronik itu dimulai dari kenaikan berat badannya nggak adekuat atau disebut weight faltering. Jadi kalau kita lihat misalnya anak umur 6 bulan, waktu dia lahir beratnya 3 kilo, waktu dia umur 6 bulan beratnya cuma 5 kilo ya. Nah, itu dia pasti kenapa kok
kita tahu weight faltering? Karena 3 bulan pertama dia kenaikannya minimal 750 gram per bulan. Nanti di 3 bulan kedua 600 gram per bulan. Nah kalau 2.250 ditambah 1.800 kira-kira mesti naik 4 kilo kan? Dia mesti 7 kilo. Nah dia berarti ternyata cuma 5 kilo. Berarti ada weight faltering. Nah terus pas diukur tingginya, dia tingginya kok di bawah -2. Nah itulah kita sebut sebagai stunting. Jadi dia weight faltering kalau kita biarkan saja. Jadi kekurangan gizi itu pertama kenaikan berat badannya nggak adekuat. Terus dia diam aja di situ, lama-lama dia turun. Nah, terus nanti lama-lama berhenti tuh. Si tingginya nggak naik-naik. Nah itulah disebut stunting. Jadi tandanya paling mudah kalau ada weight faltering pada seorang anak yang pendek, kita curiga pertama itu adalah stunting, ya. Oke, baik dok. Baik Prof. Berarti untuk stunting ini kita juga ada kaitannya dengan berat badan ya Prof ya, di mana tadi Prof juga sebut tentang weight faltering juga itu dapat mempengaruhi adanya tanda stunting atau tidak ya Prof? Tanda awal stunting. Tanda awal kalau mau jadi stunting itu weight faltering dulu gitu ya. Ya betul. Dan untuk pengecekannya juga berbeda ya Prof ya, untuk anak di bawah umur 2 tahun dan juga di atas 2 tahun ya Prof. Tadi juga Prof sempat menyebutkan bahwa untuk anak-anak dengan di bawah 2 tahun itu diukurnya untuk tingginya diukur secara tertidur ya Prof ya. Sedangkan untuk yang di atas 2 tahun itu diukurnya berdiri untuk diukurnya berdiri untuk panjang tidurnya ya Dok Prof ya. Oke, tadi kita udah ngebahas nih Prof tentang cara-cara kita mengenali anak-anak itu dengan stunting, yaitu dengan pengukuran tinggi, berat badan, menyocokkan juga pada grafik WHO ya Prof ya. Itu sebenarnya untuk stunting sendiri Prof, itu sebenarnya apa sih Prof yang menyebabkannya? Apa faktor yang menyebabkan dari stunting pada anak itu sendiri Prof? Ya, saya boleh putar slide nggak? Biar kamu gampang dengernya. Boleh, ya. Ya, nanti saya pasang slide saya sebentar. Anda lihat ya di sini ya. Di situ ada tulisannya stunting, itu adalah perawakan pendek karena akibat malnutrisi kronik ya tadi ya. Nah, kekurangan gizi kronik itu bisa karena 2 hal. 1, asupan nutrisinya nggak adekuat, jadi artinya dia miskin, nggak bisa beli makanan. Atau anak ini ditelantarkan, misalnya orang tuanya meninggal atau apa, anaknya nggak keurus ya. Atau satu yang paling banyak tidak tahu ngasih makan anak yang benar yang seperti apa. Dia bisa kaya raya, mobilnya boleh hebat, tapi anaknya stunting. Kenapa? Karena orang tuanya nggak tahu bagaimana cari memberi makan yang benar. Ya, karena banyak sekali ya sosial media, semua orang kasih nasihat sampai bingung sendiri dia. Ya. Nah, yang kedua itu karena kebutuhannya meningkat. Kebutuhan meningkat itu kenapa? Karena dia sering sakit. Kalau dia sering sakit, contohnya kalau diare berulang, ternyata diarenya karena dia nggak punya jamban, sanitasinya buruk ya, nggak punya air bersih. Nah tentu yang diatasi tentu yang ini, dikasih jamban, dikasih air bersih ya. Tapi kasih jamban air bersih itu nggak membuat dia akan tidak stunting. Kalau penyebabnya bukan itu ya. Jadi ini kan kalau diare berulang sakit, kebutuhan meningkat jadi stunting. Kalau ini diperbaiki, diare berkurang jadi hilang. Atau penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi seperti ISPA dan sebagainya ya. Nah, itu juga bisa kita menyebabkan sakit sehingga kebutuhan meningkat juga dia akan menyebabkan stunting. Nah, satu lagi itu adalah keadaan-keadaan khusus di mana bayi atau anak itu memerlukan pangan khusus. Pangan khusus misalnya bayi yang lahir prematur di bawah 1.500, di bawah 32 minggu. Dia nggak bisa dapat ASI saja, jadi ASI-nya mesti ditambah dengan protein namanya human milk fortifier. Nah itu masuknya adalah pangan olahan untuk kepentingan medis khusus. Nah kemudian bayi-bayi yang alerginya ibunya alergi macam-macam, bayinya alergi macam-macam. Dapat ASI juga terus alergi sehingga nggak tumbuh anaknya. Jadi harus mendapatkan pangan khusus ya, susu yang untuk alergi. Misalnya seperti itu ya. Itu adalah penyebab-penyebab dari stunting. Itu yang kamu tanyakan ya tadi ya. Iya betul Profesor. Berarti untuk
penyebab dari stunting itu sendiri itu ada berbagai macam faktor ya Prof ya. Tadi di sini juga ada dari tingkat ekonomi juga dari keluarga ya Prof ya, itu juga berpengaruh. Ya dengan gizinya, dengan adanya kemiskinan mungkin ada penelantaran dari anak. Jadi anaknya juga tidak diberikan asupan yang cukup ya Prof ya untuk pertumbuhannya juga. Dan mungkin juga karena tidak ada ketahuannya juga dari orang tua, mungkin tidak tahu bahwa anaknya kekurangan gizi ataupun emang nutrisinya kurang seimbang gitu ya Prof ya. Dan pastinya sih yang paling penting juga ada sanitasi ya Prof ya, itu juga sangat penting untuk kehigienisan dari untuk anak sendiri dan juga menjaga adanya mungkin bakteri-bakteri atau virus yang masuk ke dalam makanan ya Prof ya. Dan mungkin ini juga Prof, izin bertanya juga Prof, untuk apakah dari stunting ini juga berpengaruh dari masa kehamilan Prof? Ya betul, jadi ada bayi-bayi yang tadi kan saya bilang salah satu di ujung ini adalah bayi dengan berat lahir rendah ya. Bayi dengan berat lahir rendah tuh di Indonesia cukup tinggi karena dia menempati nomor 5 di dunia ya, penyumbang bayi dengan berat lahir rendah, artinya di bawah 2.500. Nah, di bawah 2.500 itu dia bisa karena kekurangan gizi atau kita sebut sebagai IGR ya, atau pertumbuhan janin terhambat, atau satu lagi bisa disebabkan karena memang prematur. Nah, anak-anak yang prematur ini atau anak-anak yang IGR tadi, kalau kita tidak lahir-lahir aja dia udah pendek, udah stunting karena kekurangan gizi di perut ibunya, ya. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Tentu pada saat ibu hamil, dia satu tentu tidak boleh kekurangan gizi, ya. Yang kedua juga ada satu, ibunya makannya bagus, semuanya nggak ada masalah, tetapi plasentanya nggak benar, atau memang janinnya itu ada masalah. Nah, oleh sebab itu pemeriksaan dengan dokter kebidanan itu penting sekali pada saat ibu hamil untuk memastikan dengan USG dokter kebidanan bisa melihat apakah plasentanya bagus, apakah janinnya memang baik ya, normal kondisinya. Nah, karena itu tentu tidak bisa dikerjakan selain oleh seorang dokter yang memang punya kompetensi untuk melihat itu. Nah, setelah itu normal, tentu silahkan kalau mau dikontrol oleh bidan dan sebagainya tentu oke ya. Jadi itu tuh salah satu cara untuk mencegahnya ya, kalau kita mau mencegah bayi yang lahir sudah stunting ya. Itu. Iya betul Prof ya. Berarti benar ya Prof ya, untuk stunting itu sendiri juga bisa dari bawaan lahir ya Prof ya. Dan cara mencegahnya tentu saja dengan kita membawa ke dokter, konsul ke dokter, dan juga mencukupi asupan gizi dan nutrisi dari ibu hamilnya sendiri ya Prof ya. Ya. Oh ya Prof, tadi juga izin bertanya lagi nih Prof. Kan tadi Prof ada menyebutkan bahwa anak dengan stunting yang baru lahir itu biasanya mereka ada tambahan protein nih Prof. Ya. Nah, berarti seberapa penting sih Prof peran dari empasi mungkin untuk setelah beberapa bulan anak-anak itu biasanya bayi-bayi itu diberikan empasi, makanan pendamping ASI dan juga susu, itu seberapa penting sih Prof untuk perkembangan bayi? Oke, jadi yang kamu tanya proteinnya ya? Ini aku ya, saya jadi pilek minta dulu. Jadi yang kamu mau tanyakan tentang yang kamu tanya tentang, apa makanannya, jenis makanannya gitu ya? Jenis makanannya iya Prof, betul. Jadi saya nanti lihatkan gambar kedua ini ya, yang kamu mungkin lihat. Jadi kenapa sih sebenarnya anak-anak yang stunting ini menjadi masalah ya? Kok semua orang ngomongin stunting sih, emang ada apaan gitu kan? Kenapa sih mesti dicegah? Itu dulu yang mestinya Anda tanya ya. Pertama adalah satu, kalau seorang anak yang mengalami weight faltering tadi, ternyata weight faltering itu menyebabkan hormon pertumbuhannya turun. Nah, hormon pertumbuhan yang turun itulah yang menyebabkan pertumbuhan tinggi badannya itu berhenti, sehingga dia menjadi perawakan pendek yang kita sebut stunting tadi. Nyambung ya sekarang ya. Nah, tapi ternyata stunting itu cuman petanda aja, ada yang lebih besar. Pada saat dia IGF-1-nya turun itu juga otak nggak berkembang. Kalau otak nggak berkembang, apa yang terjadi? Anaknya bodoh kan? Ya, IQ-nya turun kan? Nah, kemudian yang ketiga, karena dia kelaparan jangka panjang, terus badan akhirnya bereaksi. Lemak dia tahan. Nah, karena lihat lemak dia tahan, padahal udah dikasih makan yang benar, ternyata terjadilah peningkatan lemak di dalam badannya. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti lama-lama dia penyakit obesitas, nanti diabetes, nanti penyakit-penyakit menular, tidak menular, dia akan keluar semuanya. Nah, ini sebenarnya yang ditakutkan dua ini. Satu, orangnya menjadi bodoh, dan kedua adalah dia
tidak nanti punya bakat untuk mengalami penyakit tidak menular kayak diabetes, penyakit jantung koroner dan macam-macam. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kan kamu ingin tanya ya. Ini saya lewatin nih ya. Nah, apa sih sebenarnya makanan yang menyebabkan anak stunting? Apa semua makanan? Ya. Ternyata ini diteliti nih, ada 49 negara. Mereka menemukan bahwa ternyata anak-anak yang stunting itu, mereka negara ini tinggi angka stuntingnya, itu tidak mengkonsumsi protein hewani pada MPASI-nya. Protein hewani nggak ada nih semua nih ya. Sampai mereka membuat sampai mereka bisa melihat bahwa kalau kita memberikan protein hewani lebih dari 1, maka angka stuntingnya akan turun. Nah, itu jadi ini mempertegas bahwa sebenarnya kunci protein hewani adalah penting. Nah, sekarang balik lagi. Kalau bayi itu kan waktu baru lahir kan mendapatkan ASI ya. ASI itu kan makanan terbaik lah buat seorang manusia ya. Nah, di situ protein hewani di dalam ASI, protein ASI itu adalah proteinnya komposisinya sama dengan protein hewani. Kenapa? Karena manusia itu kan masuk golongan mamalia ya. Sehingga protein ASI itu mengandung semua asam amino dengan lengkap dan cukup ya. Nah, kalau nanti ASI-nya sudah mulai turun, karena manusia pada dasarnya kan tidak akan netek terus, dia akan mulai makan ya. Nah, nanti dimulai 6 bulan kita mulai MPASI. MPASI-nya bertahap. Kenapa? Karena komposisi yang di ASI itu proteinnya udah turun. Turunnya sekitar 21%. Jadi mesti ditambah dari protein yang ada di makanan pendamping ASI. Makanya proteinnya itu nggak sembarangan protein. Ya, proteinnya itu harus mengandung semua asam amino esensial yang lengkap. Jadi apa itu? Di mana asam amino esensial lengkap itu adanya di protein hewani. Ya, jadi apa protein hewaninya? Dia bisa telur, bisa ikan, bisa ayam, bisa daging, juga bisa susu, ya. Nah, itu jadi supaya apa yang sudah kurang di ASI itu nanti dilengkapi dari makanan pendamping ASI. Nah, seringkali orang-orang itu nggak ngerti. Dia pikir bayi itu nggak boleh makan protein hewani. Jadi apa yang dikasih? Dikasihlah sayur, buah, ada proteinnya nggak di situ? Nggak ada. Kalaupun ada proteinnya itu tidak lengkap. Ya. Dan selain itu di dalam buah dan sayur itu ada antinutrien. Antinutrien itu menyebabkan penyerapannya kayak zat besi dan sebagainya itu terhambat. Nah, oleh sebab itu makanya makanan bayi itu beda dengan makanan orang dewasa. Nggak bisa deh kamu makannya sayur mayur, ya betul. Kamu kan kalau makannya nanti lemak-lemak yang jadi gemuk deh gitu kan. Tapi kalau bayi emang dia harus makan lemak. Kenapa? Karena otaknya itu baru dibentuk. Otak itu kan 60% lemak. Makanya ASI itu 60% adalah lemak. Jadi kalau orang ibu bilang dilarang makan lemak, loh kalau gitu ASI salah dong produksinya, karena Tuhan udah memberikan ASI dengan lemak lah, lemaknya khusus ya, lemaknya itu adalah tinggi DHA. DHA itu kan adalah omega 3. Ya, jadi itu ya. Jadi kita lihat sekarang bahwa Tuhan itu menciptakan semua yang sempurna dan manusia tinggal baca apa sih yang paling bagus. Nah, niru lah. Oleh sebab itu kita juga MPASI-nya harus seperti ASI komposisinya ya. Jadi di proteinnya juga dengan proteinnya adalah protein hewani, kemudian lemaknya juga harus cukup tinggi seperti ASI ya, karena untuk pembentukan otak, dan tapi lemaknya harus yang polyunsaturated fatty acid. Ya, jadi itu mungkin keterangannya ya. Tadi kamu nanya itu ya, jadi panjang jawabannya ya. Iya, terima kasih, Prof. Berarti untuk makanan pendamping ASI itu sendiri juga harus lengkap ya, Prof. Ya, yaitu kita juga harus menyertakan protein hewani, bukan cuma hanya protein nabati ya, Prof. Tadi Prof juga bilang bukan hanya sekedar sayur dan buah saja, tapi juga harus ada proteinnya gitu ya, Prof. Ya. Iya, bukan harus ada, wajib ada. Ya, itu wajib utama yang harus ada di situ. Kalau enggak nanti bayinya nggak akan tumbuh. Karena perbandingan protein dengan energi itu mempengaruhi seberapa tinggi dia, seberapa besar badannya. Ya, itu sangat protein itu penting banget, ya. Berarti protein itu yang merupakan salah satu kunci dalam pertumbuhan anak ya, Prof. Apalagi untuk balita. Iya, betul. Iya, betul.
Iya, ditambah lagi tadi juga mungkin mau izin tanya lagi nih Prof. Tadi kan kita juga sudah menyinggung tentang protein nih Prof. Dan juga tadi sebelumnya Prof juga sudah menjelaskan sedikit tentang adanya faltering itu Prof. Apakah dengan adanya penambahan protein hewani tersebut Prof itu bisa menutup adanya weight faltering tadi Prof? Jadi enggak, jadi gini, kalau Anda kasihnya cuma protein hewani aja, nggak ada energinya juga salah ya. Energi itu dapatnya dari mana? Karbohidrat dan lemak. Ya, jadi harus ada tiga-tiganya. Nah, sebenarnya kalau kita bilang mikronutrien harus ada ya. Mikronutrien itu vitamin mineral. Orang selalu berpikir kalau saya mau tanya sama Anda, kalau menurut Anda sumber vitamin dan mineral itu apa? Mungkin bisa dari air, bisa dari zat besi, Prof. Mungkin dari vitamin bisa dari sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu, Prof. Ya, semua jawabnya gitu ya. Padahal apa? Kamu baca lagi ya nanti ya. Yang namanya sumber vitamin dan mineral yang terbaik itu adalah di dalam protein hewani. Animal source food. Jadi pangan ya sebenarnya zat besi itu yang terbaik adalah yang hem itu berasal dari daging merah. Jadi hati ayam, daging merah. Nah, dia diserap langsung ya. Tapi kalau yang dari tanaman non hem itu dia nggak langsung. Kalau dia harus kalau dia ada kalau ada dia serat, ada segala, dia nggak bisa masuk ya. Jadi dia perlu bantuan. Nah, oleh sebab itu satu-satunya sumber mikronutrien yang paling baik itu ada di tanaman itu adalah vitamin C. Itu doang. Yang lain-lainnya itu lebih, kalau kamu makan animal food ya, makanan yang pangan hewani, itu kamu bisa dapat semuanya di situ. Ya, jadi tolong diingat, harus dirubah ya paradigmnya, selalu bilangnya bahwa vitamin mineral ada sayur dan buah. Enggak lah. Yang paling bagus itu adalah dari pangan hewani ya. Itu yang selalu harus diingat kalian mahasiswa kedokteran yang baru, karena ilmu tuh berkembang terus. Iya, betul. Ini mungkin emang sangat baru ya Prof ya. Mungkin dari sebagian kita juga pasti banyak yang baru tahu kalau ternyata sebenarnya kurang baca. memang Namanya kurang baca ya. Kalian harus baca lebih banyak. Karena sekarang kan internet banyak ya, jurnal kamu bisa buka semuanya kan. Nah, itu artinya harusnya nggak ada hambatan. Yang sekarang yang harus membina adalah keingintahuan. Nah, itu ya. Kalau saya pengen tahu, saya buka. Saya buka sekarang enak banget. Tinggal buka, masukin keyword, keluar deh banyak banget. Iya betul, apalagi sekarang sudah banyak health campaign seperti ini ya Prof ya, jadi banyak juga membuka wawasan lebih nih nanti, semoga buat yang penonton nanti Prof Geotalk nanti dapat wawasan lebih banyak ya Prof ya dari hasil wawancara kita pada hari ini. Oke, tadi juga kita udah ngebahas tentang empati nih Prof, dan juga tadi kita udah bahas tentang masalah weight faltering yang menyebabkan ya adanya stunting sampai adanya masalah kongenital ya Prof ya. Jadi dalam masa pertumbuhan otak juga ya Prof, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan otak. Itu sebenarnya untuk apakah stunting itu benar-benar mempengaruhi pertumbuhan otak dari anak Prof sebenarnya? Ya, bukan stuntingnya, stunting itu kan hasil akhirnya dari kekurangan gizi kronik. Kekurangan gizinya itu akan menyebabkan hambatan pertumbuhan otak. Tadi saya kan udah kasih gambar ya tadi ya di sini ya. Nah, ini ya tadi ya kita lihat ya. Jadi gimana cara? Jadi waktu bayi di perut ibu itu otak itu akan bertumbuh 25% dari otak dewasa ya. Nah, nanti begitu dia lahir sampai usia 2 tahun itu menjadi 80%. Nah, kenapa otaknya tumbuh dengan cepat ya di 20%? Karena kan bayi mesti belajar banyak. Dia nggak tahu minum pertama hanya dapat tarik pusat, terus tiba-tiba harus belajar minum. Banyak sekali yang bayi harus dengar. Dia harus tahu nih suaranya siapa, suara ayah, suara ibu, dan sebagainya, apa yang dia lihat. Nah, dia harus belajar cepat dan stimulasinya banyak. Oleh sebab itu dia perlu sel saraf serabut saraf yang banyak yang nyambung-nyambung. Nah, untuk membentuk serabut saraf yang banyak itu dia perlu zat gizi. Oleh sebab ini si bayi itu kalau makan itu 60% dari makanannya dipakai buat bentuk otak. Nah, kamu bayangkan kalau itu kurang, yang nomor 1 berkorban siapa? Ya otaknya, ya. Dan ini terbukti ya, saya kasih lihat di sini. Kalau sudah sampai stunting, itu kan udah sampai lanjut ya. Ini saya lakukan penelitian di di Pandeglang. Waktu itu saya
diminta dari Kementerian Desa ya untuk melakukan uji coba untuk cegah stunting. Lalu saya dapatkan sedesa itu ada 52 balita yang stunting dan ada 4 balita yang weight faltering. Lalu kita periksa IQ-nya dibantu dari bagian psikologi UI dan hasilnya dari yang stunting itu 71% IQ-nya di bawah rata-rata. Kalau yang weight faltering, padahal kan dia maksudnya belum sampai berat badannya di bawah -2 ya, tapi dia sudah kenaikan berat badannya nggak adekuat saja, 25% dia mengalami IQ sudah di bawah rata-rata. Jadi Anda bayangin, ini mah bukan dongeng ya, ini adalah suatu kenyataan. Nah, apa yang terjadi kalau ini? Nah, ini lihat ya, Indonesia ini tahun 2018, ini semua anak-anak umur 15 tahun ya, itu dilakukan tes matematika, sains, dan membaca di seluruh dunia. Indonesia ikut di dalamnya. Nah, posisinya anak-anak remaja Indonesia itu nomor berapa? Ternyata nomor 71 dari 79 negara. Mengerikan nggak? Ya. Jadi kita sesuai lah tadi, karena stunting ya memang IQ-nya jadi turun ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, nanti kita lihat ini. Otak ini kan sebenarnya adalah modal kita untuk bekerja ya. Nah, itu SDM itu ditentukan oleh otak tadi. Nah, kita lihat Indonesia letaknya di mana? Di negara ASEAN, itu Indonesia itu Singapura yang paling atas. Nomor 2 Vietnam, kemudian baru Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia yang paling boncit di atas dari Kamboja, Myanmar, dan Laos. Menyedihkan kan? Ya, ini harus kita rubah. Kalau enggak, nanti yang dokter yang kerja di sini bukan dari Indonesia semuanya kerja, ada orang dari Vietnam, orang dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura yang kerja di Indonesia. Kalian kemana? Karena nggak sanggup otaknya. Tadi kenapa? Karena masalah kasih makannya salah gitu ya. Nah, itu jadi masalah besar nggak kalau menurut kamu? Mengerikan ya. Karena Indonesia kan bilang global, kita menandatangani globalisasi, artinya semua orang boleh kerja di Indonesia. Yep. Nah, ya sudah, nanti kerjaan kamu diambil semua sama mereka. Kalau kita tidak bebenah dari sekarang, karena anak-anak ini nanti 25 tahun ke depan ini jadi pemimpin bangsa kita, ya anak-anak kita ini. Nah, itu tanggung jawab kalian nih. Makanya kalau kalian udah lulus nanti cepat-cepat disaring anak-anaknya, jangan tunggu sampai stunting, dicegah. Kasih makan yang bagus, terus dipantau. Kalau kenaikannya miring sedikit, weight faltering aja IQ-nya udah turun loh ya. Udah IQ-nya bisa turun ya 25%. Begitu weight faltering cepat diatasi. Cari penyebabnya, atasi segera. Nah, dia balik lagi. Kalau udah stunting, IQ-nya udah turun sampai 20. Mau ngembaliin aja setengah mati kita. Ya. Dan mahal ongkosnya. Saya kenapa saya bisa bilang gitu? Karena memang saya menangani anak-anak yang seperti itu. Kasihan jadinya, ya. Jadi itu tugas kita, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Itu kan prinsipnya dari public health ya. Prinsip kedokteran ya begitu semuanya harusnya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Iya betul Prof. Tadi juga sebenarnya kita setuju banget ya Prof ya untuk kalau bahwa masa depan kita itu ditentukan oleh anak-anak kecil zaman sekarang ya Prof ya malahan. Dan sebenarnya tadi kan untuk stunting itu juga berpengaruh ke masalah kognitif nih Prof. Dan sebenarnya bisa tidak sih Prof untuk diobati masalah kognitif itu? Mungkin ada yang IQ-nya lebih rendah, itu kira-kira bisa diobati tidak ya Prof? Oke. Jadi itu yang sering kali ya kalau saya berhadapan dengan pasien datang terus dicek ternyata kan ada pendek kan macam-macam ya. Ternyata waktu saya cek saya pastikan ternyata betul anaknya stunting. Nah, yang ada adalah ibunya mulai nangis deh kan. Dokter terus mau diapain anak saya? Oke, kalau dia sebelum 2 tahun, tadi kan saya bilang pertumbuhan otak adalah dari 0 sampai ke 2 tahun tuh kira-kira dari 25% ke 80% ya. Jadi pertumbuhan cepat banget. Nah, itu adalah saat yang paling kritis kita harus mengatasi kalau sudah terjadi stunting. Caranya dengan apa? Caranya tentu dengan memberikan protein hewani juga. Tetapi protein hewaninya benar-benar harus diukur. Jumlah proteinnya, perbandingannya dengan si energi seluruhnya, itu harus di atas 10%.
Nah, itu baru dia naik tingginya. Nah, untuk seperti itu dia perlu pangan khusus, yang tadi saya bilang pangan olahan khusus, formula-formula khusus yang memang sudah diatur. Nah, yang itulah yang harus dikonsumsi sehingga kita ngikutin kecepatannya. Dan harus secepat-cepatnya karena di usia 2 tahun dia tidak boleh di bawah -2. Nah, penelitian di Filipina itu memperlihatkan kalau di bawah 2 tahun masih di bawah -2, ya itu meskipun kita kasih makan yang bagus, disekolahkan yang bagus, naik. Tapi dia nggak pernah bisa mengalahkan teman-temannya nggak pernah stunting. Nanti giliran dia milih sekolah yang bagus, nggak bisa dia testing, kalah lagi gitu kan. Nah itu, jadi masih punya harapan dalam 2 tahun. Makanya kita kenapa? Stunting cepat ditemukan, langsung cepat kita atasi. Tapi yang paling bagus balik lagi. Jangan sampai stunting. Ya. Kasih makan yang bagus. ASI dan MPASI yang mengandung protein hewani. Ya, satu lagi kemudian pergi ke posyandu, ukur, timbang. Begitu dia miring sedikit, cepat diatasi. Nah, nggak nyampe dia stunting. Insya Allah selamat jadinya. Ya. Amin Prof, amin. Betul ya Prof, ya untuk zaman sekarang pastinya itu yang berperan penting itu ya pasti orang tua dulu ya Prof, ya. Orang tua juga harus lebih memperhatikan lagi anak-anaknya, ya, memperhatikan lagi, terutama mungkin dari ibu hamil mungkin sudah mengkonsumsi nutrisi yang baik, nutrisi yang cukup, nutrisi yang baik untuk janinnya juga, susu seperti itu ya Prof, ya. Dan juga yang penting adalah salah satu juga peran waktu hamil harus kontrol ke dokter kebidanan. Ya untuk dilihat di USG plasentanya bagus atau tidak, janinnya bagus atau tidak, ya. Karena bukan hanya sekedar kasih makan, ibunya bisa segede-gede kapal, bayinya keluar kecil juga karena plasentanya nggak bagus, ya. Iya ya Prof, ya. Iya betul Prof. Itu mungkin juga bisa kita masukkan ke dalam list ya Prof, ya. Itu adalah dengan masuk cek kandungan secara rutin. Dan kita juga tetap harus mengikuti juga ikut program-program posyandu, mengecek kondisi bayi kita gitu ya Prof, ya. Iya, betul. Oke, Prof. Tadi juga kita tadi Prof juga bilang untuk makanan juga kita harus diperhatikan. Kita ada jika stunting kita memiliki olahan pangan yang khusus ya Prof, ya. Oke, Prof. Tadi kita udah ngebahas lumayan banyak nih Prof tentang stunting dan juga tentang cara mengenalnya dan juga cara mencegahnya. Sebenarnya selanjutnya ini saya mau bertanya lagi nih Prof, sebenarnya bagaimana sih Prof peran dari pemerintah sendiri dalam mengatasi stunting di Indonesia nih Prof? Karena tadi kita udah sedikit menyinggung tentang ekonomi nih Prof, ya. Tadi Indonesia sudah ada di lower middle income di Asia Tenggara. Itu menurut Prof sendiri bagaimana Prof untuk di Indonesia, bagaimana tanggapan dari pemerintah untuk menghadapi stunting ini Prof? Ya. Sekarang kebetulan saya mengerjakan aksi cegah stunting ya, ada di 15 kabupaten kota ya. Jadi saya diminta oleh Pak Menteri Kesehatan juga bersama-sama kita membuat suatu prototipe yang seperti apa sih cara mengatasi stunting yang paling cocok. Karena ternyata waktu saya kerja di 15 kabupaten itu setiap kabupaten beda-beda masalahnya. Satu kabupaten itu kan saya cuma menangani satu desa ya. Mungkin di satu kabupaten saja di satu desa dengan desa lain aja udah beda. Nah itu memang approach-nya harus berbeda. Nomor 1, kita harus menjelaskan bahwa anak yang pendek itu bukan sekedar pendek. Anak sekedar yang pendek itu seringkali kelihatannya bebe aja, tapi sebenarnya nggak baik karena otaknya ini yang kita nggak tahu nantinya kan. Karena masa depannya dari anak ini tergantung dari kecerdasan dia bisa masuk sekolah atau sekolah lebih tinggi, tentu dia bisa mengangkat keluarganya ya, itu dari keluarga-keluarga yang tidak mampu. Nah itu pertama, kita harus memberikan penyuluhan yang benar tentang ASI dan MPASI yang benar, dan MPASI-nya harus benar-benar ditekankan, harus ada protein hewani. Nah sekarang bagaimana kalau protein hewaninya tidak tersedia karena orang tuanya miskin? Itulah gunanya ada di desa itu kan ada dana desa, ada apa yang kita lihat. Nah itu digunakan untuk kepentingan balita, karena balita ini adalah masa depannya Indonesia. Jadi kalau mereka miskin, anaknya nggak harus miskin juga kan. Anaknya harus dikasih makanan yang baik supaya dia menjadi cerdas dan dia bisa lebih bagus pendidikannya dari orang tuanya. Terus satu lagi tugasnya Anda nanti lulus menjadi dokter layanan primer, itu adalah mendeteksi dini masalah tersebut, bekerja sama dengan kader tentunya ya, diajarin kadernya, mendeteksi dini
Kalau ada weight faltering, segera kirim. Nah, nanti Anda, dokter puskesmas itu, dokter layanan primer itu punya kompetensi untuk menangani itu. Yang namanya gizi kurang, gizi buruk, ya itu harus bisa. Tapi kalau di situ kompetensi Anda ternyata nggak cukup, maka Anda segera kirim ke rumah sakit umum daerah. Di sana kan ada dokter anak ya yang menangani anak-anak ini, dan mereka sudah dibekali untuk bagaimana mengatasi stunting, bagaimana mengatasi weight faltering selain mengalami gizi kurang, gizi buruk yang seperti Anda sebagai dokter umum sudah seharusnya menguasai. Ya, jadi itu seharusnya yang sistem itulah yang dipakai. Dan tentu kalau dianya sudah jadi stunting, ongkosnya jadi mahal. Nah, itu harusnya diperhatikan juga bagaimana memperbaiki, karena kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki otaknya dalam 2 tahun ya. Nah, itu harus ada tunjangan dukungan penuhnya dari Pemda ya untuk memperbaiki anak-anak seperti ini. Kalau kita nggak mau repot-repot, ya kasih makan di awal ya. Kasih makan, pastikan dia nggak akan jadi stunting. Udah, pasti yang dirujuk hanya benar-benar yang sakit gitu kan. Bukan karena pendek kekurangan makan. Itu loh yang kitanya harus kerjakan. Nah, sekarang bagaimana dengan pemerintah ya Anda lihat sendiri saja ya. Anda bisa menilai sendiri apakah itu sudah dikerjakan atau tidak ya. Terima kasih Prof. Tapi ya tadi berarti benar ya Prof ya, yang harus kita lakukan sebenarnya bukan hanya pemerintah ya Prof ya, tapi kita juga terutama mahasiswa kedokteran. Iya betul. Bukan mahasiswa kedokteran, semua masyarakat, karena anak itu kan anaknya dia. Kenapa mesti pemerintah melulu ngurusin orang anaknya dia nomor 1, orang tuanya harus pintar. Nah, kalian sebagai mahasiswa kedokteran ngerti dulu nih patofisiologinya, lalu jelaskan kepada ibu-ibu sehingga mereka bisa menjaga anak-anaknya sendiri, dan kalau kelihatan sudah ada masalah langsung dirujuk kepada Anda gitu kan ya. Dengan segitu insya Allah dia bisa selamat semua anak-anak kita ya. Kita nanti bisa lihat tahun 2045 wah anak-anak itu cerdas-cerdas semua. Amin ya. Amin Prof. Semoga menjadi generasi penerus bangsa ya Prof ya. Iya. Iya betul sekali. Nah, ya Prof, sekarang mungkin tadi kita udah bahas tentang sisi bagaimana sih secara aksi dari pemerintah untuk mencegah stunting. Dan sebenarnya untuk sekarang saya lihat sudah ada beberapa acara-acara pemerintah dari mencegah stunting segala macam. Tapi mungkin kita sebagai masyarakat juga kita harus tetap ikut peran juga untuk mencegah stunting itu ya Prof ya. Dan tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol tentang pemerintah. Sekarang mungkin gimana sih Prof caranya buat kita tuh aware dan kita paham cara mencegah stunting itu Prof, terutama untuk masyarakat umum nih Prof, bagaimana Prof? Ya, nomor 1 kita mesti tahu dulu kenapa sih, tadi saya udah jelasin ya, kenapa sih itu stunting direpotin, karena kalau stunting itu pendek karena kurang gizi. Banyak kalau kurang gizi, nomor 1 anaknya pasti bodoh kan, yang kedua nanti sakit-sakitan udah tua ya, jadi double, nggak ada bagus-bagusnya tuh. Nah, masih nanti kualitas manusianya seperti apa. Nah, oleh sebab itu seorang tua ingin dong anaknya pinter. Nah, itu di sini ibu sama bapak, saya biasa waktu saya bekerja waktu saya melakukan uji coba di Pandeglang itu saya kan duduk dengan ibu-ibu. Mau jadi apa? Mau jadi dokter kayak ibu katanya. Oke, kalau mau jadi dokter sekarang kita atur ya, kita bikin ya bagaimana supaya dia pintar. Nah, makanannya ya 1 mesti ada protein hewani nih setiap hari. Protein hewaninya apa? Yang ada. Kalau telur kan gampang ya nyarinya. Ikan bisa juga. Terusnya, oh dok kalau misalnya dianya makan ikan pepes, boleh makan ikan pepes. Ya. Terusnya seringkali orang tidak mengerti bahwa makanan yang diperkenalkan kepada bayi itu harusnya makanan keluarga. Cuman teksturnya itu tergantung, kalau baru 6 bulan makan pertama kali masa dikasih gado-gado kan juga enggak ya. Kecuali gado-gadonya di blender sampai halus dia bisa makan. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi kita mesti jelaskan kenapa itu penting. Nah, terus bagaimana kita mencegah supaya anaknya nggak stunting, atau kita bilang supaya anaknya pinter, gimana caranya? Tentu diberikan makanan yang cukup. ASI-nya, ASI itu makanan yang nomor 1. Tetapi dia juga harus dipantau. Kalau ternyata karena sesuatu hal ASI-nya nggak cukup, itu jangan terus-terusin dulu, tapi dilihat, diatasi dulu. Dicari tahu, jangan-jangan ada penyakit yang kita nggak tahu. Nah, itu makanya itu harus dirujuk ke dokter ya. Nanti dokter yang menentukan. Kalau dokter layanan primer nggak bisa, kirim lagi ke dokter yang lebih tinggi lagi. Sehingga ketahuan, jadi kita bisa ngatasin. Nah, itu adalah yang saya biasanya pesankan kepada ibu-ibu. Jadi, ibu
anaknya itu diberi makanan yang baik ya, ASI dan MPASI tadi yang mengandung protein hewani, tetapi jangan lupa dievaluasi setiap bulan. Nah, kalau dia ada weight faltering, ya saya ngasih tahu tuh, kalau dia di umurnya 6 sampai 9 bulan, kenaikannya mesti 15 gram per hari. Kalau yang di atas 9 bulan 12 gram per hari. Di atas 1 tahun sampai 3 tahun 8 gram per hari. Tinggal lihat, kaliin aja. Nah, kalau anaknya loh kok naiknya nggak sekian, cepat-cepat bawa ke dokter. Nanti dokter yang akan mencari tahu kenapa ya kok beratnya nggak naik, gitu kan. Nah, dengan begitu cepat kita bisa menemukan penyebabnya dan bisa mengatasinya. That's the simple thing, ya, yang kita bisa kerjakan. Ya, betul, Prof. Okay. Jadi, ya, betul sekali, Prof. Terima kasih, Prof. Dan emang benar ya, Prof, yang penting itu yang pertama adalah kita harus memberitahu dulu ibunya, kita harus edukasi dulu ya ibunya. Yang penting adalah ibunya paham apa itu stunting, bagaimana pentingnya untuk menjaga nutrisi anaknya, seperti itu ya, Prof, ya. Terus tanda-tanda awalnya, bagaimana kita mencegah ya. Nah, ya, dengan betul, begitu kita menjadi ringan kan, karena ibunya sendiri yang sudah jaga itu anaknya, ya. Iya, betul, Prof. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ini ada pertanyaan terakhir, Prof. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, Prof, ya. Tapi ada satu, mungkin Prof ada pesan penutup nih, Prof, bagi masyarakat dan juga mahasiswa kedokteran mengenai stunting pada anak. Boleh, ya. Prof. Oke, jadi kalau untuk pesan masyarakat, jagalah anak Anda. Dia adalah permata kalau orang tuanya mau mengasah. Mengasahnya dengan apa? Satu, tentu dia memberikan makan yang benar. Makanan yang baik itu apa? ASI dan MPASI yang mengandung protein hewani. Nah, yang kedua, dia juga melakukan pemantauan pertumbuhan setiap bulan. Sehingga begitu sedikit melenceng, dia segera datang ke dokter, ya. Anda sebagai mahasiswa nanti pertama Anda jadi dokter layanan primer. Tugas Anda baca ilmu yang terbaru, ya. Bagaimana kita mendeteksi dini, kemudian apa penyebabnya anak weight faltering, apa penyebab anak gizi kurang, apa penyebab anak stunting, sehingga Anda bisa antisipasi. Tapi Anda ingat, Anda punya kompetensi yang terbatas. Nah, jangan udah bukan kompetensi, Anda jaga simpen-simpen, kasihan. Ingat, otaknya hanya bisa diperbaiki dalam 2 tahun. Begitu Anda, wah saya nggak bisa nih, segera dirujuk kepada dokter spesialis ya. Kalau ini anak ya usahain dokter spesialis anak supaya mereka bisa cepat menangani. Ya, itu yang saya pesankan jadi sekaligus ya kepada orang tua juga kepada mahasiswa kedokteran yang nanti akan menjadi dokter-dokter spesialis juga di masa depan. Ya. Anda ini kan the future-nya dari kita ya nanti ya. Amin, Prof. Amin. Oke, terima kasih banyak Prof atas waktunya dan juga terima kasih banyak atas pemaparannya. Ini sangat banyak dan padat, singkat dan jelas ya Prof ya. Sebenarnya ini banyak banget insight-insight baru dan juga pastinya para penonton yang nonton nanti juga pasti banyak insight baru nih tentang stunting dan pasti kayak oh ternyata stunting itu ya, oh ternyata stunting itu dampaknya begini-begini gitu ya. Sebenarnya terima kasih banyak Prof. Nanti mungkin untuk materi-materi lainnya yaitu ada MPASI dan juga ada pentingnya susu, kita bakal ada di seminar lainnya nih Prof di hari Minggu. Nanti bisa kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Prof. Dr. Damayanti Rusli Syarif, spesialis anak konsultan yang sudah meluangkan waktunya untuk membahas how to recognize and prevent stunting for kids bersama kami hari ini. Semoga kedepannya makin banyak lagi ya Prof ya kolaborasi antara AMSA Indonesia dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia ya Prof. Oke. Baik, mungkin sekian dulu dari kami Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke, selamat malam, ya. Iya, selamat malam, Prof. Baiklah, sekian Geotalk bersama Profesor Dr. Damayanti Rusli Syarif, spesialis anak konsultan dengan judul How to Recognize and Prevent Stunting for Kids. Seperti yang kita tahu bahwa stunting merupakan kekurangan gizi kronik pada anak dan pada nyatanya di Indonesia masih banyak anak dengan stunting. Oleh karena itu, dengan adanya acara ini kami harap kita dapat bersama-sama mencegah dan juga menurunkan angka stunting di Indonesia dan menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Terima kasih banyak kepada para penonton yang telah menyaksikan Geotalk Series dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan sampai jumpa di Geotalk Series lainnya ya. Amplifying Courage, Advancing Capabilities. Viva AMSA!